Masoranya itu kenaran. Ulangi. Iya. Siapa lagi kelas 3 masih ada? 3 mami. Ini perempuan lagi nih. Perempuan lagi. Itu yang dekatnya tiang itu. Silakan. Samping kanan, samping kirinya. Sampingnya lagi. Sampingnya lagi. At-Tirmizi. Sampingnya lagi. Sampingnya lagi. Mana? Sudah nih? Ulangi. Sampingnya lagi. Sampingnya lagi. Iya, oke. Alhamdulillah. Selanjutnya perhatian kitabnya. Kita lanjutkan bacaan. Masih pada bab hadis yang dimulai dengan kalimat naha atau larangan, ya. Larangan Rasulullah SAW. Kita baca dulu bersama-sama, ya. Naha ayyatamattar rajulu fis sholati au indan nisa'i illa indam ra'atihi
au jawarihi. Rawahu Daruqutni an Abi Hurairah. Selanjutnya, naha ayyajlisar rajulu bainar rajulaini illa biiznihima. Rawahul Baihaqi. Ya. Selanjutnya, naha ambai'il inabi hatta yaswadda wa ambai'il habbi hatta yashtadda. Rawahul jamaah. Berarti kan terjemahkan udah ya. Jadi ini ada kalimat naha. Apa artinya naha? Siapa yang melarang? Ya, Rasulullah SAW melarang ayyatamat terrajul. Jadi yang diartikan ar-rajulunya dulu ya, diartikan seseorang. Biasanya kalau ar-rajul diartikan laki-laki ya. Tapi diartikan seseorang di sini. Ya. Nah, Rasulullah SAW melarang seseorang memanjangkan. Jadi ia tamatta itu artinya memanjangkan. Seseorang memanjangkan dalam kurung tangannya fi sholati, di dalam sholat. Sholati, di dalam sholat. Au indan nisa'i, atau di sisi perempuan. Atau di sisi perempuan. Illa inda mar'atihi, kecuali di sisi istrinya. Au jawarihi, atau sahaya perempuannya. Rawahu ad-Daruqutni an Abi Hurairah. Diriwayatkan ad-Daruqutni dari Abi Hurairah. Ya. Saya ulangi, Rasulullah SAW melarang seseorang memanjangkan tangannya di dalam sholat atau di sisi seorang perempuan, kecuali di sisi istrinya atau sahaya perempuannya. Apa maksudnya di sini? Ya, hadis ini menjelaskan bahwa ini masalah etika ya, masalah etika. Bagaimana etika kita dalam sholat? Dilarang terlalu memanjangkan tangan. Ayat tamatta ini memanjangkan, bisa juga melebarkan. Ya. Termasuk kaki kalau sholat tidak boleh terlalu lebar, tapi posisi kaki itu kalau sholat pas, kalau diukur satu kaki ya, jaraknya antara kaki kanan dengan kaki kiri. Biasanya ada orang sholat terlalu rapat seperti siap
Itu enggak, itu tidak benar. Atau juga terlalu lebar keluar, ya itu dilarang. Apalagi melebarkan tangan, terlalu melebarkan tangan. Kalau kita sujud, memang tangan kalau bagi laki-laki itu tangannya keluar. Kalau perempuan tangannya begini, ya kalau sujud. Tapi dilarang juga terlalu melebarkan kiri kanan. Kenapa? Karena bisa mengganggu orang lain, ya yang ada di kiri kanan kita. Itu dilarang. Ya, jadi memang kita disunahkan agak keluar siku ini bagi laki-laki, tapi bukan berarti terlalu melebar kiri kanan, itu dilarang ya. Itu pada waktu kita salat. Termasuk di sisi perempuan atau di hadapan perempuan. Kita dilarang juga. Melainkan ya kalau di istrinya sendiri dekatnya atau hamba sahaya perempuannya. Jadi adanya kata illa, ada pengecualian. Ada pengecualian. Hadis riwayat Daruqutni dari Abi Hurairah. Kita lanjut. Naha ayyajlisar rajul. Jadi kata naha itu tidak usah lagi ditulis terjemahannya ya. Selanjutnya ayyajlisa, apa artinya yajlisa? Duduk. Kenapa dibaca yajlisa? Kenapa tidak yajlisu? Karena ada bagus. Siapa namanya ini? Nurhalis di pintar Nurhalis. Karena ada an. Huruf apa itu an? Huruf nasab. Bagus. Jadi dibaca ayyajlisa. Ar-rajulu. Kenapa dibaca ar-rajulu? Apa posisinya dia? Kedudukannya ar-rajulu. Fa'il. Bagus. Ya. Jadi Rasulullah SAW melarang seseorang duduk. Seseorang duduk bainar rajulaini, di antara dua orang. Di antara dua orang. Bisa juga di antara dua laki-laki ya, di antara dua orang laki-laki. Illa biiznihima, melainkan atau kecuali dengan izin keduanya. Kecuali dengan izin keduanya. Rawahul Baihaqi. Ya. Saya kira kan dipahami ini hadis ya. Ada dua orang duduk berdekatan. Walaupun misalnya masih ada kosong di antara keduanya. Nah, inilah etika ya, etika dan apa yang diajarkan oleh Nabi ini sangat sesuai dengan budaya kita, adat istiadat kita, sangat sesuai. Apa kita bilang kalau mau duduk di antara dua orang? Tabi. Jadi tabi. Kalau bahasa misalnya permisi. Kalau Nabi bilang orang situ, ya silahkan. Nah, duduk maki. Tapi kalau tidak, jangan. Makanya dikatakan illa biiznihima, melainkan dengan izin keduanya, ya, melainkan dengan izin keduanya. Sama misalnya dia mobil, kita naik angkot, naik PT-PT, ya, di situ ada orang duduk berdekatan, lalu kita mau duduk di antaranya, seharusnya tabi atau izin dulu. Jadi tabi itu adalah izin. Tabi bisa duduk di situ, oh ya silahkan. Nah, itu namanya izin. Ini indahnya ya, indahnya agama kita karena persoalan-persoalan begini juga ternyata diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Nabi kita. Ya,
Supaya apa? Saling menghargai, tidak ada juga ketersinggungan. Karena kalau langsung jadi duduk di situ, apalagi lihat kok, apalagi nih isu itu lihat kok, itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, ini yang begini-begininya persoalan sepele, tapi ini adalah akhlak. Inilah akhlak ya, akhlakul karimah. Ya, kalau yang begini kita biasakan, orang akan menghargai kita. Kita menghargai orang yang ada di situ, maka dia juga akan menghargai kita. Ya, sopannya ini aneh. Siapa nih? Gagal lagi. Ditelusuri, ternyata anak pesantren. Oh, pantas ke. Tapi kalau tidak ada etika, lalu ditanya siapa itu? Dari mana itu? Oh, dari pesantren. Apa dia bilang orang? Percuma jadi pesantren, tidak ada etikanya. Itu kan? Makanya etika itu penting, akhlak itu penting. Ya, ini adab-adab ketika kita mau duduk di majelis, kita mau duduk di kendaraan, ya, di tempat-tempat umum. Ketika ada orang dua orang duduk di situ, ya minta izin dulu, bisa minta izin dulu, tabi atau permisi. Ya, jangan kita duduk. Ini Rasulullah yang melarang ya, Rasulullah yang melarang. Tuh, kita duduk di antara dua orang yang ada di situ kecuali dengan izin keduanya. Oke, lanjut. Naha ambai'il ainabi. Apa artinya baik? Menjual. Kalau al-ainabi apa? Apa artinya ainabi? Anggur. Jadi Rasulullah SAW melarang menjual anggur hatta yaswaddah. Apa artinya yaswaddah? Hitam. Hatta yaswaddah. Jadi ini ya, bentuknya yaswaddah, iswadda yaswaddu. Tapi kenapa dibaca yaswaddah? Hatta yaswaddah. Kenapa tidak dibaca yaswaddu? Benar kan sah? Kenapa dibaca yaswaddah? Oi, bagaimana Lutfi? Kenapa dibaca yaswaddah? Raji? Karena mansub dari hatta. Bagus. Ya, jadi mansub dari hatta. Hatta yaswaddah, sampai benar-benar hitam. Jadi Rasulullah SAW melarang menjual anggur sampai benar-benar hitam. Wa ambai'il habbi. Apa artinya habbi? Jadi baik tadi kan Adam ya, kalimat sebelumnya. Kalau habbi artinya habbi apa? Biji-bijian. Biji-bijian. Dan melarang menjual biji-bijian hatta yastaddah, sampai benar-benar apa artinya yastaddah? Sampai benar-benar keras. Ya. Jadi Rasulullah melarang menjual buah anggur sampai benar-benar hitam. Maksudnya hitam betul-betul masak. Anggur itu kan kalau masak warnanya hitam. Jadi jangan masih kecil, masih muda sekali sudah dijual, itu dilarang. Kenapa? Karena jangan sampai
sudah mau dibayar, tiba-tiba datang hama menyerang, rusak semua. Maka yang rugi adalah siapa yang rugi? Pembeli. Atau siapa tahu masih muda, masih kecil, dijual mie dengan harga misalnya 1 juta. Sekalinya mau masak, mau panen, tiba-tiba melonjak naik harga. Sehingga pembeli ini untung 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Maka yang menyesal siapa? Penjual. Itulah agama kita melarang adanya penyesalan, ya, dilarang adanya yang merasa rugi. Sehingga jangan dulu jual kecuali benar-benar ya siap panen, ya, benar-benar sudah siap panen. Kemudian melarang menjual biji-bijian sampai benar-benar keras. Apa itu yang termasuk biji-bijian? Apa termasuk biji-bijian? Jagung. Apa lagi? Padi. Yang biji-bijian, kalau misalnya jambu mente, ya yang dijualkan bijinya kan? Bijinya. Kacang tanah. Betul-betul sudah keras gitu. Maksudnya sudah siap panen. Ya, jangan yang masih muda dijual. Ya, ini etika jual beli, ya, etika jual beli, bahwa yang begini-begini juga diatur oleh agama, karena kadang persoalan kecil ini biasa menimbulkan masalah yang besar, ya, masalah yang besar. Makanya Nabi juga peduli tentang ini, karena Nabi juga adalah pedagang, ya, Nabi kita adalah pedagang. Makanya kalau ada umatnya jadi pedagang, itu adalah mengikuti jejak Rasulullah. Jangan jangan kita tidak mau jadi pedagang. Jadilah pedagang, tapi pedagang yang jujur. Oke, lanjut pada harful ha'i. Huruf H, maksudnya hadis yang dimulai dengan huruf H. Jadi Rasulullah SAW bersabda, hajiru. Ini ada catatan footnote-nya, bisa kita lihat di bawah. Apa itu? Utrukuha li ahliha wa hajaru minal ma'asi ila taubati. Jadi yang dimaksud dengan hajaru, kalau apa artinya hajaru? Berhijrahlah, berhijrahlah. Maksudnya itu tinggalkanlah, ya, tinggalkanlah. Apa di situ maksudnya? Utrukuha li ahliha wa hajaru minal ma'asi ila taubati. Maksudnya tinggalkanlah, jauhilah, ya, li ahliha. Maksudnya li ahliha ini bisa diartikan dengan penghuninya, bisa diartikan dengan ahlinya, bisa diartikan pecintanya, penggemarnya, ya. Jauhilah penggemarnya, jauhilah pecintanya. Apa di situ maksudnya? Wa hajaru minal ma'asi ila taubah. Ya, tinggalkanlah, hijrahlah dari al-ma'asi. Apa artinya ma'asi? Maksiat, ya, maksiat. Kenapa nama asi? Bukan maksiat. Ini bentuk jamak, ya, dari macam-macam maksiat, maksudnya dari macam-macam maksiat ila taubati, menuju kepada taubat.
Singkat hadis ini, hajiru minad dunya wa ma fiha. Tinggalkanlah dunia dan isinya. Itu kalau diartikan ya. Tinggalkanlah dunia dan isinya. Maaf, maksudnya tadi hajaru, tinggalkanlah semua pengaruh-pengaruh dunia, semua pengaruh negatif dunia, semua kemaksiatan dunia, itu maksudnya ya, dan segala isinya. Ya. Ini kalau orang salah paham ini langsung saja dipahami secara letter-letternya. Dia bilang tinggalkanlah dunia. Berarti kalau begitu matilah kita. Padahal bukan begitu maksudnya ya. Yang dimaksud dengan hajaru minad dunia, tinggalkanlah orang-orang yang tergila-gila pada dunia. Tinggalkanlah orang begitu, orang yang tergila-gila pada dunia. Tidak peduli salatnya, dunia saja terus. Ya, dunia saja terus, tidak salat. Pokoknya dia adalah pemburu dolar istilahnya, pemburu dolar. Di mana pasar dia di situ. Ya, siang malam, pagi sore, yang dia pikirkan uang dan uang. Itu yang dimaksud dengan abdud dunia. Apa itu maksudnya abdud dunia? Hamba dunia. Ya. Jangan kamu mau duduk belajar begini, salat lagi tidak. Salat lagi tidak dilaksanakan. Itu namanya abdud dunia. Maka Nabi katakan tinggalkan orang begitu. Jangan temani bergaul. Ya. Orang yang sudah diperbudak oleh dunia. Rawahu Abu Naim anis Sayyidatil Aisyah. Anis Sayyidati Aisyah. Hadis ini diriwayatkan Abu Naim dari Sayyidah Aisyah. Lanjut, kita lanjut satu hadis lagi ya. Hadiyatullahi ilal mu'mini as-sa'ilu ala babihi. Nih. Apa artinya hadiyatullahi? Hadiyatullah, apa artinya hadiah? Hadiah. Ini bahasa Arab ya, menjadi bahasa Indonesia. Hadiah. Hadiyatullahi, hadiah Allah. Hadiah Allah ilal mu'mini, terhadap orang mukmin. Apa hadiahnya Allah bagi orang mukmin? Ini yang ngantuk ini, bangun ini ngantuk-ngantuk. Atau disuruh berdiri yang ngantuk ya, suruh berdiri. Perhatikan, hadiyatullahi ilal mu'mini, hadiah Allah bagi orang mukmin. Ternyata ada hadiahnya Allah bagi orang mukmin ya. Ada hadiahnya. Apa hadiahnya Allah bagi orang mukmin? As-sailu ala babihi. Apa artinya sailu? As-sailu ala babi. Apa artinya sailu? Siapa yang tahu artinya? Apa? As-sailu. Peminta. Ala babihi. Apa artinya babi? Babun, pintu. Ya. Jadi hadiah Allah bagi orang mukmin itu adalah ketika tiba-tiba ada orang peminta-minta berdiri di depan pintunya. Hadiah ternyata itu ya. Baru dipaham ini bahwa kalau ada peminta-minta itu ternyata hadiah Allah. Ya, biasa kita disuruh pulang, pergi kok. Apa ini selalu minta-minta ini, masih kuat kerja. Ya, biasa dimarahi, dibentak-bentak, padahal hadiah.
Ternyata baru kita baca hadisnya ini. Baru kita baca hadisnya. Jadi bergembiralah kalau dapat hadiah. Bagaimana kalau dapat hadiah? Gembira tidak? Dapat hadiah, gembira tidak? Gembira. Nah, kalau ini ada pagi-pagi buka pintu, tiba-tiba ada orang minta-minta depan pintu. Gembira tidak gitu? Kalau begitu? Baru pagi-pagi makin menyapu-menyapu, buka pintu, ada yang orang ke begini, minta kawanta. Bagaimana Isar? Gembira Isar? Atau kesal, marah-marah? Masih pagi-pagi datang minta-minta ini. Gimana? Gembira enggak? Gembira? Iya tahu Isar gembira. Iya. Biasanya tidak. Apalagi masih pagi-pagi datang minta-minta. Ya, ternyata itu adalah hadiah dari Allah. Hafal baik-baik ini hadis ya. Hadiyatullahi lil mu'mini as-sailu ala babihi. Hadiah Allah atas seorang mukmin itu adalah ketika ada peminta-minta berdiri di depan pintunya. Kalau ini kita hafal Bapak, ini kita amalkan, insya Allah kita tidak jadi orang kikir. Kenapa? Karena yakin kita sadar bahwa ternyata ini hadiah. Bayangkan banyaknya rumah lewati, rumah tentu tidak datangi. Alhamdulillah, rumah tidak datangi, berarti itu hadiah Allah. Karena kalau pagi-pagi kita bersedekah, pagi-pagi kita bersedekah, ada malaikat berdoa. Apa doanya malaikat? Allahumma, ya Allah. Nabi itu malaikat ini, ya Allah, berilah ganti pada orang yang bersedekah pagi ini dengan yang jauh lebih baik. Itu doanya malaikat. Berarti hadiah kan? Hadiah. Kasih. Kita bersedekah 10.000, malaikat mendoakan, ya Allah, gantilah itu sebanyak-banyaknya ya Allah. Ganti. Tapi pada saat itu kita tolak, maka kita marahi peminta-minta, malaikat juga berdoa. Apa nama malaikat? Ya Allah, berilah dia kehancuran, berilah kehancuran baginya orang yang menahan sedekahnya pagi ini. Beri kehancuran, beri kerugian yang besar. Subhanallah. Tidak ada orang mau rugi kan? Tidak ada. Kita semua mau bersedekah 10.000 diganti oleh Allah 100.000. Bersedekah 100.000 diganti oleh Allah 1 juta. Bersedekah 1 juta diganti oleh Allah 10 juta. Ya, yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada batasnya. Iya. Ini saya bersihin dulu nih. Untuk pengajian berikutnya saya tunjukkan yang dihafal. Salah satu dari 2 hadis ini. Ya, di harful ha. Jadi pertama, hajiru minad dunya wa ma fiha. Sekarang ini sudah bisa dihafal. Kemudian hadiyatullahi ilal mu'mini as-sailu ala babihi. Dihafal ini? Hadiyatullahi ilal mu'mini, hadiah Allah kepada orang mukmin adalah as-sailu ala babihi, peminta-minta di depan pintunya, di depan pintunya, ya. Oke, kita akhiri dulu. Sumaqala hal min ahadin yamshi 'alal ma'i illa batallat qadamahu. Kadzalika sahibud dunya la yuslamu minadz dzunubi. Rawahul Baihaqi an Anas wallahu alam. Kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki cara dulunya, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ja'alna min ulama'il amilin wa bi sidana ilma rasuluna fahman. Allahumma aftah alaina babal khair wa babal barakati wa babal rizq wa babal ni'mah wa babal quwwati wa babal salamah wa babal hikmati wa babal jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.